Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu, kita awali dengan baca surat Al-Fatihah, kita berdoa lalu kita mulai tilawah bersama nggih. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Oke, kita sama-sama sudah ketemu, Bu? Sudah. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'al. Oke. Summa tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakum
minal khasirin. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Kalau berhenti mahi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikr awanum baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana baka yubayyin ma launuha qala innahu baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Shadaqallahul azim. Monggo dibaca ayat artinya. Ayat 62. Okay. 63. Allahumma arhamna bil Quran. Kita lihat sebentar isi Al-Quran yang kita baca.
Ibu-ibu, kemarin sebelum ayat ini yaitu ayat 49 49 sampai 60 itu nikmat Allah yang diberikan kepada Bani Israel tetapi mereka tidak mensyukuri. Jadi ini karakter watak sifat orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel yang mereka itu dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa? Karena mereka yaitu sudah kita lihat ya sebelumnya dikasih nikmat tidak mau bersyukur, kemudian menjual ayat-ayat Allah, mengubah-ngubah seperti itu. Kemudian kalau dikasih tahu sama utusannya ya Nabi Musa dalam hal ini mereka bantah ketika disuruh masuk ke dalam sebuah negeri, mereka malah mengatakan, Musa kamu masuk terus perang sama Tuhanmu ya, kita di sini duduk-duduk nanti kalau menang bilang kami gitu, kayak gitu tuh ya, agak kurang sopan gitu sama para utusannya, para nabinya ya. Mereka itu seperti itu ya, mereka tahu tapi kemudian tidak mau mengamalkan sesuai dengan apa yang menjadi nafsu mereka. Itu adalah karakter watak mereka ya. Jadi seperti itu, padahal mereka sudah tahu ilmunya dari kitab Taurat. Nah ini kemudian ketika mereka mengatakan, jadi pembalasan terhadap sikap dan perbuatan Bani Israel di ayat 61 sebelum nanti kita ke 62 yang kita bahas, bahwa ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja, maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami yang ditumbuhkan bumi seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, bawang merah, seperti itu. Jadi ini mereka dikasih makanan terbaik, mana wasalwa ya. Mana itu sejenis minuman seperti madu, jadi minuman terbaik. Salwa itu sejenis burung yang itu juga burung puyuh gitu ya, itu juga makanan yang baik. Mereka sudah dikasih yang baik-baik tetapi mereka seperti itu karakter mereka ya, nggak mau bersyukur, minta lagi, bosen ya, mbok kasih yang lain gitu loh, bosen, mana salwa kan gitu ya. Terus minta ini Allah sebutkan di sini. Lalu kemudian diikuti, apakah kamu kata Nabi Musa, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Akhirnya diikutilah keinginan mereka, pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Tapi kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Bolak-balik orang Bani Israel itu dimurkai, tapi Allah maafkan, dimaafkan lagi seperti itu. Nah, kemudian Allah menyampaikan di ayat 60 yang kita baca, sesungguhnya sesungguhnya siapapun orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin. Jadi siapapun dia ketika dia beriman, baik itu orang Yahudi maupun Nasrani maupun orang-orang Sabiin. Orang-orang Sabiin itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah tapi juga masih mempercayai pengaruh bintang-bintang. Kata Allah, mereka itu siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidaklah mereka bersedih hati. Jadi ini Allah sampaikan. Jadi kalau kemudian dia itu beriman kepada Allah, nurut ya, manut, taat, tunduk, patuh kepada Allah dan juga yakin akan adanya hari akhir. Kita sudah bahas kemarin hari akhir, di mana hari akhir itu adalah hari di mana akan diperhitungkan, akan dimintai pertanggungjawaban, akan kemudian dihisap,
akan ditimbang amal-amal kita. Setiap apapun yang kita katakan dan kita perbuat, maka itu akan dibalas di hari akhir. Orang-orang yang beriman kepada hari akhir itu mereka akan hati-hati dalam kehidupannya. Maka Nabi mengatakan orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat mati dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Hari berbangkit, hari kiamat maksudnya. Jadi itu. Jadi kalau orang itu iman kepada Allah dan hari akhir, maka orang itu enggak akan kemudian berani melanggar aturan Allah. Mereka akan manut, tunduk, patuh. Ya, siapapun itu. Kalau itu orang Yahudi, Bani Israel itu sebutan gelar bagi Nabi Yakub. Saya sudah pernah sampaikan ya Bu ya. Israel itu artinya hamba Allah, hamba Tuhan. Karena Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf itu orang yang taat. Ya. Jadi siapapun itu sebutan Bani Israel, anak keturunannya Nabi Yakub disebut Bani Israel. Siapapun itu. Nah, Nabi Yusuf manut kan gitu ya. Jadi nabi seperti itu. Maka siapapun mereka, orang Yahudi, orang Nasrani. Nah, contohnya orang Nasrani yang masih memegang teguh ketika Nabi Muhammad SAW diutus itu adalah Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal itu adalah masih saudaranya dengan ibunda Khadijah. Ketika Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah, awal-awal mau diangkat, itu Warokoh itu sudah tua renta. Tetapi dia masih kemudian dengan kitab Injilnya, karena habis Nabi Isa kan terus Nabi Muhammad. Itu ketika kemudian ini istilahnya rahibnya gitulah. Jadi Nabi belum diutus jadi Nabi tapi udah lahir. Nah, akhirnya awal-awal itu diutus itu melihat malaikat Jibril yang ketakutan Nabi. Terus kemudian karena ibunda Khadijah ini istrinya Nabi ini tahu punya sepupu yang dia itu ahli kitab gitu ya, mempelajari kitab sampai usia tuanya. Maka ketika ditanyakan tahu kalau ini nanti ini Nabi, ini utusan. Kenapa? Karena ada di dalam Injil. Sudah diberitakan Nabi Muhammad, kehadiran Nabi Muhammad itu disebutkan di Taurat, disebutkan di dalam Injil. Tapi orang Yahudi itu dengki, iri karena Nabi terakhir itu tidak dari bangsa Yahudi. Makanya dia meskipun itu sebetulnya dia itu tahu ini benar ini Nabi, tapi dia tidak mau mengakui karena kenapa kok yang datang dari bangsa Arab, bangsa apa ya? Kalau dia mengatakan mungkin deso gitu ya. Kalau kita misalkan presidennya dari orang Irian Jaya yang pedalaman gitu. Kira-kira kita yang di Jawa kira-kira gimana? Paling gitu. Kaya enggak enek sing liya ae kan gitu. Nah, ini mungkin juga orang dulu gitu. Itu bangsa Yahudi itu udah besar. Ini Allah terakhir utus ambil nabi itu dari bangsa Arab yang itu terkenal jahiliyah, dalam tanda kutip bodoh, peradabannya belakang gitu. Tapi Allah ambil dari ini, mereka nggak mau. Ya. Nah, orang Nasrani dengan Injilnya itu udah juga dikasih tahu. Nah, yang masih pegang teguh itu contohnya Warokoh tadi. Nah, ini beliau mengatakan begini, ini suamimu ini nanti ketika nanti diusir oleh penduduk, oleh kaumnya. Lalu kemudian nanti ketika mereka diusir, kemudian dicela, dimaki, semoga aku masih ada dan aku akan menolong berpihak kepada suamimu. Karena tahu ini ciri-ciri kenabian. Lah gini, sampai Nabi Muhammad itu gini sebelum diangkat. Umat rakyat kaumku akan ngusir aku. Nabi Muhammad itu gini. Salah saya apa gitu. Tapi itulah memang ketika Nabi itu diutus, maka kaumnya itu pasti ada yang gak senang, bahkan nanti akan percobaan pembunuhan. Ya, makanya Nabi Isa itu juga kan mau disalib kan, tapi Allah angkat diganti dengan orang yang mirip. Nah gitu. Jadi semuanya Nabi Soleh, ya, Nabi Yahya itu dibunuh. Jadi
karakter atau sifat ketika utusan Allah itu diutus pada suatu kaum, ada saja suatu kaum itu yang kemudian tidak percaya dan ingin membunuh, menghabisi. Nah ini ya, maka kata Allah siapapun itu orangnya, kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka mereka itu akan mendapatkan pahala dari Tuhannya. Ya. Dan mereka orang-orang yang taat, tunduk patuh kepada Allah, tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Ibu masih takut, masih sedih? Takut nanti ya opo anaknya kalau saya tidak ada. Khawatir kalau kemudian nanti ya opo ya kalau pasangan meninggal atau kita meninggal dulu, bojoku kawin meneh opo enggak ya ngono. Mikir gitu, Bu? Enggak. Jadi ada kekhawatiran, ada kesedihan dengan ujian-ujian gitu. Tapi orang-orang yang iman kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, insya Allah tidak sedih. Kalaupun sedih, sedihnya itu manusiawi. Sedih biasa gitu loh Bu, enggak sampai berlarut-larut to be continue, depresi gitu. Enggak. Sedih biasa, sedih misalkan sakit ya, misalkan sedihnya kenapa enggak iso ngaji. Gitu aja. Sedihnya kenapa? Sedihnya sholatnya enggak bisa sempurna. Sedih-sedih yang kayak gitu. Ya, bukan sedihnya kenapa Bu kok nelongso banget sih kan gitu ya. Kok sakit gini, sesuk wayahe jalan-jalan nggak iso jalan-jalan, nggak gitu. Aduh 2 hari lagi reuni akbar katanya. Nggak gitu ya, sedihnya sedih yang nggak bisa ketemu teman, nggak bisa silaturahim, nggak bisa sholatnya dengan sempurna, sedih-sedih yang biasalah, tapi nggak yang gimana gitu, enggak. Karena Allah sendiri sudah bilang tuh dalam surat Fussilat ayat 30 ya, bahwa orang-orang beriman itu enggak ada ala takhafu wala tahzanu kan, tidak khawatir, tidak sedih gitu. Nah, ini kata Allah gitu. Bu, kalau kita manut sama Allah saja insya Allah bahagia Bu kita. Beneran. Ya, marahi kita itu enggak manut. Itu yang mari bikin kita itu galau, sumpek, ya kesel, merana gitu ya, kayak gitu ya. Iya. Nah, coba yang bikin kita kemudian kesel gitu apa? Yang bikin kita sedih, khawatir itu apa? Karena kita sebetulnya tidak manut sama Allah. Coba apa? Salah satu kasih contoh. Ya, misalkan apa Bu? Ada yang mau kasih contoh? Ya, kita ini kalau ada orang yang nyalahin kita, terus kan kita kan kesel, marah ya, marah kan. Apalagi sakitnya itu sampai menusuk-nusuk, sakitnya tuh di sini gitu ya, seperti itu. Nah, kenapa kita kesel ngelihat orangnya mual kan gitu ya, lewat depan rumahnya muntah-muntah kan gitu ya, nggak mau itu. Kenapa kayak gitu kan kita yang sakit, kan kita yang susah. Kenapa? Karena kata Allah maafkan, kita nggak mau maafkan. Ya, tidak ada maaf bagimu. Ya, terlalu sakit. Ngono karo mencep ngono ya. Ya kita sendiri disuruh sabar iku ya nek batese ya, sabar terus ya awakku remek kan gitu loh, ngono malahan. Jadi kita itu enggak mau manut, jangan bohong, jujur misalkan. Peganglah amanah, amanah jujur. Jangan, enggak boleh korupsi. Yang orang korupsi itu enggak amanah. Duitnya rakyat ditilep. Makanya sekarang susah, kabur-kabur lah sekali lagi. Itu susah sendiri. Jadi kalau kita itu nggak mau ngikuti aturan Allah, hidup kita itu susah, ya, sedih, khawatir, gitu, ya, susah lah, dijarai sama rakyat, dijarah, ya, gitu, bingung. Khawatir ya apa iki engko ya apa ya iki kan wis jiko mobil sing hargane 10 M kan gitu ya, malah dijarai keruan mana ya yang korupsi. Susah. Jadi kita ini karena enggak manut, maka
Ayat 62 itu mengajarkan kepada kita suruh tunduk patuh kepada Allah. Tunduk tanpa tapi, taat tanpa syarat. Taat tanpa tapi, tunduk tanpa syarat. Dan kemudian kita beriman kepada hari akhir. Nanti kemarin sudah ya Bu ya, kita akan mempersiapkan berbekal hidup kita untuk ibadah. Hati-hati dengan ngomongnya, hati-hati dengan melaku kita, karena kita yakin nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau sudah gini enak, nggak akan sedih yang nemen-nemen dan nggak akan takut, nggak khawatir. Oke, kemudian ayat 63 ini ingatlah kamu mengambil janji. Jadi ini orang Yahudi ngambil janji tapi terus diingkari. Kita tidak boleh seperti mereka. Kalau kita seperti mereka sudah janji, tepati janji. Ya, tepati janji, apalagi janji dengan Allah. Ya. Ya, apalagi janji dengan Allah. Janji kepada manusia itu aja harus ditepati. Maka tidak boleh kita itu mengingkari janji, ya. Ketika dilantik jadi ini pengen bela rakyat, ya bela rakyat. Kan gitu ya. Malah saiki njipuki duit rakyat. Ya apa iki wolak-walik zaman kayak gini ya. Jadi pegang janji, gak boleh ingkar janji kita ya. Jadi ini jangan sampai seperti orang-orang Yahudi ini, orang-orang Bani Israel seperti itu. Kemudian yang ayat 63, setelah kamu berpaling maka sekiranya bukan karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi. Ini dikasih karunia lagi, masih dihidupkan lagi. Kan orang Yahudi sekarang itu ya masih ada, padahal dari dulu itu membuat kerusakan. Tapi Allah dengan karunia-Nya kemudian memaafkan. Nah, apa pelajaran bagi kita? Pelajaran bagi kita harus bersyukur ya. Kenapa? Kepada Allah, karena Allah itu selalu setia setiap saat untuk mengampuni kesalahan kita. Maka kita harus banyak istighfar. Siapa yang tidak punya dosa? Gak ada kan? Siapa yang gak punya dosa Bu? Kita gak ada ya. Sehari ini saja sudah ada. Setiap harilah kita ini buat dosa, meskipun tidak terasa ya kan gitu ya. Karena perasaannya tidak dosa, enggak dosa Bu Siti, saya di rumah aja kok, rebahan di rumah tok enggak metu-metu kata dosa kan gitu ya. Tibake tiktokan kan ya, youtubean kan ya, waktune entek ya, padahal disuruh ibadah malah tiktokan, youtubean, instagraman kan, facebookan kan gitu ya. Itu waktu habis terus itu, padahal kita itu hidup itu diciptakan untuk ibadah ya. Koyok-koyok ya, kita itu senengane ngerasa tok ya. Kalau cuman ngerosong-ngerosong enggak ada dosa, iblis itu juga ngerasa paling baik Bu ya, ngerasa ketika ditanya ayo hormati Adam, ayo sujud ke Adam, loh ana khairu minha, aku lebih baik daripada dia. Loh, perasaan itu ngerosong-ngerosong ya. Kita ini ngerosong-ngerosong kaya ya enggak ndek dosa, tibake yang didelokke ya saabrek-ebrek kene ya Bu ya. Ya masyaallah ya, banyak ya. Ibu ingat enggak dulu waktu balik waktu kita balik. Umur berapa tuh? 10, 12? Ya, sudah pakai jilbab? Belum. Salatnya yuk bolong-bolong. Ya, posone kadang sembunyi-sembunyi mokel. Itu ada catatannya. Selama kemudian mungkin kita tidak sholat baliknya usia 10 sampai usia 30 tahun baru pakai jilbab, selama 20 tahun itu setiap hari itu catatannya membuka aurat. Lembaran-lembaran hari kita itu ada terus ya, bikin nangis orang tua ya, mendeli bojone ya gitu ya. Ya, caturuan karo tanggane ya kan gitu ya. Kalau lagi beli di pasar minta tambah-tambah, antep halal antep nggak apa-apa telawang pelangganan ae lho kan gitu ya. Padahal iki cabe larang, kalau satu iku ya dihitung 2000 gitu ya. Tapi ya apa? Itu namanya gosop, dosa.
Ketika jadi penjual suka ngurang-ngurangi takaran, ngurang-ngurangi timbangan, mungkin belum tahu dosa banyak Bu, dosa banyak kita ya. Maka kita harus banyak beristighfar karena Allah memberikan karunia-Nya, rahmat-Nya, sehingga kemudian Allah masih kemudian memberikan kesempatan oleh kita, kepada kita waktu untuk kemudian memperbaiki amal kita. 65 ini ada dihukum orang-orang yang kemudian melanggar perjanjian dengan Allah, yaitu bukan perjanjian, aturannya itu enggak boleh kerja kalau di hari Sabtu ya. Tapi mereka itu enggak kerja katanya, tapi masang pukat, masang jaring untuk nangkep ikan. Ikannya nanti diambil hari Ahad, hari Minggu. Nah, ini kemudian mereka itu melanggar, padahal tidak boleh ya. Jadi mungkin dulu itu hari Sabtu itu hari khusus untuk beribadah bagi orang Yahudi. Jadi hari Sabtu itu hari khusus untuk ibadah. Tetapi mereka itu sembunyi-sembunyi masang dulu itu biar besok itu hari tinggal manen gitu. Nah, ini akhirnya mereka dihukum oleh Allah, dijadikan kera yang hina. Nah, ayat 65 ini pelajaran bagi kita. Ini pelajarannya pasti harus untuk kita Bu. Bukan gini gerjira, oh kapok ya kowe ya, didadi kera yang hina. Oh, kita kayak ngelihat cerita aja. Enggak. Setiap ayat itu harus ada pelajaran yang harus kita ambil. Karena ini Quran untuk kita. Artinya apa ini? Oh, tidak boleh kita melanggar. Karena kalau melanggar aturan Allah ada konsekuensi yang akan kemudian kita dapatkan, gitu ya, seperti itu. Jadi ini melanggar akhirnya kemudian dijadikan kamu kera yang hina. Memang hari ini kalau umatnya Nabi Muhammad tidak, ya catat langgar dosa-dosa. Ya nanti hukumannya bisa berupa di dunia berupa musibah-musibah. Ya, kalau kita pendosa, musibah itu adalah penggugur dosa. Tapi kalau itu orangnya baik, soleh, ketika ada musibah untuk mengangkat derajat. Nah, jadi ini kita tidak boleh ngelanggar. Ya, kalau di dunia seperti itu, nanti belum lagi di akhirat, ya, akan dimasukkan neraka. Oke, ayat 66, jadi tidak boleh melanggar. Ayat 66. Maka kemudian ini untuk peringatan ya orang-orang masa itu, bagi mereka yang datang kemudian, bagi kita semuanya untuk pelajaran serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi jangan kayak gini, karena orang-orang yang melanggar gini itu dimurkai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ayat 67, 68, 69 dan nanti di ayat beberapa ya besok kalau insya Allah kita lanjutkan itu tentang kisah penyembelihan sapi betina. Nanti kita lanjutkan ya. Jadi makanya disebut surat ini surat Al-Baqarah, ada kisah penyembelihan sapi betina itu yang kemudian di orang-orang Yahudi itu ada seorang yang kaya mempunyai saudara, kayaknya keponakan apa sepupu gitu. Ini orang yang kaya ini nggak punya anak, lalu kemudian yang saudaranya yang di ini nih yang sepupu entah ponaan gitu itu membunuh. Ya, terus jasadnya ini ditaruh di depannya rumah orang Yahudi lainnya. Ya, dulu belum kayak sekarang ya, sidik jari kan gitu, belum ada CCTV ya, seperti itu. Jadi bingung mereka, siapa pembunuhnya? Ya, semua enggak mau dia itu. Orang yang membunuh itu siapa yang membunuhnya? Enggak ada yang tahu. Akhirnya minta kepada Nabi Musa. Mereka itu kayak gini, Bu. Sak penake dhewe, sak karepe dhewe. Kalau lagi butuh Musa, ya apa iki? Sok kira-kira piye nih gitu. Tapi kalau lagi mereka enggak sesuai nafsunya, Nabi Musa nyuruh begini, dia enggak mau nurut, gitu ya. Maka Nabi Musa memohon kepada Allah, kata Allah, caranya sembelih sapi betina. Nanti ekornya itu nanti yang akan dipukulkan kepada mayat itu, dan nanti mayat ini akan bangun sebentar dan mengatakan siapa pembunuhnya. Tapi kenapa kok kemudian Allah itu nyuruh sembelih sapi betina? Masalahnya kan ini, kenapa enggak kerbau apa unta, apa enggak kuda?
Kenapa? Karena Allah ingin menghinakan mereka. Kenapa? Karena mereka itu menyembah patung anak sapi. Nah, makanya Allah nyuruh, kata Nabi Musa, Allah memerintahkan kamu agar menyembeli seekor sapi betina. Makanya mereka bertanya gini di ayat 67 itu, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Loh, kok Tuhannya disembelih kan gitu. Memang maksudnya Allah itu seperti itu, supaya untuk menjadi berpikir dia. Kenapa milihnya itu sapi? Karena mereka itu mengagungkan sapi. Makanya sampai hari ini orang Bali yang bukan agama Islam itu gak mau makan pentol sapi ya, bener ya? Iya, karena sapi itu hewan yang diagungkan itu. Ya, jadi seperti itu. Maka Allah suruh kasih sapi betina. Terus katanya, apa kamu ingin membuat orang lain mengejek kita, Musa? Kata Nabi Musa, ya bahasa saya ini Bu, bahasa saya. Nabi Musa, ya wes, ini Tuhan yang Allah yang menyuruhnya, yang memerintahkan. Ya enggak gelem ya wes, karep-karepmu golek ono dhewe sapa sing bunuh. Gitu. Tapi mereka tidak bisa, karena memang semuanya itu sebetulnya tahu Allah yang kemudian nganukan mereka itu sampai faham betul. Maka akhirnya mereka itu mengatakan begini, ya sudah wes, sapi ini kayak apa? Gitu. Banyak bertanya tentang sapi itu bukan untuk menjalankan sebetulnya, tetapi untuk ngulur-ngulur sebetulnya tidak mau melaksanakan. Makanya mereka di ayat 68 ngama, ya sudah wes, bilang sama Tuhanmu wes, jelaskan sapi ini kayak apa kan gitu ya. Terus dikatakan sapi betina, tidak tua dan tidak muda. Ya uang ngono rodok-rodok iso ngerti ya Bu ya, iki tuwek kan gitu ya kan nggak muda Bu, tidak tua dan tidak muda, berarti sedengan. Ya wes ngerti. Terus warnane kan gitu. Padahal kalau ketika pertama kali belilah sapi betina, dapatnya apa? Betina sebetulnya ini awalnya sapi gitu, sapi. Tapi mereka ribut lagi, sapinya kayak apa? Betina, pejantan, betina. Sing kayak apa, umurnya kira-kira piro kan gitu ya. Terus udah gitu warnane. Nah, disebutkanlah di 69 itu warnanya kuning keemasan, orang kalau lihat itu seneng gitu. Nanti mereka tanya lagi Bu di ayat setelahnya ini, tanya lagi mereka. Coba tanyaan lagi, sapi niku sing kaya apa, sing dinggo transportasi, apa yang ternak, apa yang sudah dipakai, apa gitu. Ribet dia. Akhirnya nanti kita lanjutkan, hampir-hampir mereka tidak mendapatkan karena begitu susahnya, karena mereka sendirilah yang mempersulit. Jadi Ibu, agama Islam itu Allah turunkan kepada kita, semuanya itu sebetulnya mudah. Yang bikin sulit itu kadang manusianya. Sing bikin ribet susah itu kadang kita sendiri. Ayo, contohnya apa Bu? Kadang itu enggak kudu ngene kan gitu ya. Masya Allah ya. Jadi itu kita itu kadang yang bikin susah itu kita sendiri. Padahal agama Islam itu mudah. Jangan dimudah-mudahkan. Karena agama Islam itu sudah mudah. Ya seperti itu. Kadang kita yang mempersulit dan memudah-mudahkan dan mempersulit diri sendiri. Makanya ini pelajarannya ya Bu ya. Kita kembali ke hadis Arba'in nomor 3 tentang rukun Islam ya. Rukun Islam ada 5. Yang pertama apa Bu? Apa yang pertama? Lupa pelajaran SD. Apa Bu? 2 kalimat syahadat ya, kalimat 2 kalimat syahadat. Syahadatain ya. Syahadat tain itu 2. Jadi 2 syahadat ya. Syahadat tauhid dan syahadat ittiba. Ya.
Yang pertama itu syahadat tauhid, itu artinya kita bersaksi bahwa Allah itu tidak ada Tuhan yang pantas, yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya syahadat tauhid, ya. Ketika kita bersahadat, ya, bersahadat itu, syahadat kemarin sudah saya sampaikan, ketika kita bersaksi, ya, syahadah itu bersaksi, maka itu tidak hanya bersaksi yang seperti kita kenal saksi, tetapi ketika kita sudah bersahadat itu berarti kita mengikrarkan, 1, kita janji, 2, 3, kita sumpah. Dalam kalimat syahadat, persaksian itu mengandung 3 makna ini. Jadi kita ikrarkan, ya, orang tahu seperti itu. Kemudian yang kedua kita janji, ya, mau manut sama Allah, ya. Yang ketiga itu adalah sumpah. Seperti itu. Nah, kemudian dalam kata syahadat, dalam kalimat tauhid ini ada 2 makna yang kemudian harus kita pegang. Ketika kita sudah bersyahadat itu, 1, kita harus beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, tidak boleh menyekutukan Allah dengan beribadah kepada yang lain selain Allah, ya. Jadi ada orang-orang yang kemudian, orang Yahudi itu kalau dibilang percaya enggak sama Allah, percaya. Tetapi mereka mengakui juga bahwa malaikat itu anak perempuannya Tuhan, gitu. Orang Nasrani juga percaya enggak kalau dibilang ada Tuhan? Percaya. Tapi kemudian dia melebarkan, ya, mengembangkan Tuhan itu dalam 1 dalam 3, 3 dalam 1, ya, 3 in 1, ya, kayak sampo, ya, ya. Ya, kayak sampo gitu. Terus orang Majusi itu percaya enggak? Percaya, tapi kemudian dia juga menyembah api. Gitu, Bu. Jadi orang musyrik yang waktu Nabi diutus itu, mereka percaya enggak sama Allah? Percaya. Di Quran itu disebutkan. Ya, di dalam surat Al-Ankabut, dalam surat Luqman, banyak itu surat itu ketika Allah mengatakan begini, Muhammad, kalau kau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah. Jadi mereka itu tahu. Tapi mereka itu menyekutukan Allah, menduakan Allah, mempoligami Allah. Ya, kalau mau pergi nyembah berhala ini, patung ini, kalau mau minta jodoh patungnya ini, kalau mau minta rezeki sama berhala ini, gitu. Jadi itu tidak boleh. Maka ketika kita sudah bersyahadat, kita hanya beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Ya, karena ada orang yang beribadah kepada Allah tapi beribadah juga. Nanti makanya kita disebut syirik ketika kita orang Islam sholat tapi kemudian kita percaya yakin sama dukun, mbah dukun, sama ramalan. Padahal yang harus kita yakini kan hanya Allah. Seperti itu. Kita lebih percaya sama hati kita galau karena yakin sama entah kalung, entah gelang, entah jam, entah batu. Kalau ketinggalan gitu galau kita. Wah, resah. Hati-hati. Keyakinan kita sudah mulai agak-agak, kalau orang jalan ini miring-miring, ya itu ya. Maka ini kalau syahadat kalimat tauhid, maka ini. Jadi hanya satu-satunya Allah yang kita ibadahi, Allah yang kita sembah, Allah yang kita mintai segala sesuatu. Ada berapa, Bu, tauhid? Kan ini kan kalimat tauhid. Tauhid apa? 1. Jadi dalam syahadat itu tauhid rububiyah. Ya, ketika syahadat Allah tidak ada Tuhan yang pantas dan berhak disembah
Ya, ini tauhid namanya ya. Nah, tauhid itu dalam agama kita ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Ya, tauhid itu satu. Nah, tetapi ini untuk kemudian memudahkan. Tauhid rububiyah itu yakin percaya Allah lah yang menciptakan, mengatur, memiliki, menguasai semua alam ini, ya, baik alam manusia, alam jin, alam malaikat, ya, semesta alam, ya, alam tumbuhan, alam hewan, hanya Allah yang mengatur, menguasai, memiliki dan yang menciptakan. Itu namanya rububiyah. Kita harus tauhidnya seperti itu kepada Allah. Lalu tauhid uluhiyah itu adalah tauhid hanya Allah lah satu-satunya zat yang kita sembah. Kita mintai tolong, kita mintai kesembuhan. Ya. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan apapun masalah kita. Gitu ya. Kita sakit minta sama Allah. Berobat enggak Bu Siti? Berobatlah, karena berobat itu ikhtiarnya manusia. Tapi yakin yang menyembuhkan itu Allah. Jadi nggak boleh juga begini Bu. Waduh, Bu, dulu kamu udah sakit 5 tahun, sekarang sembuh Bu, sehat Bu. Iya, saya nemukan satu dokter, kalau nggak ketemu wis mati paling saya Bu. Nah, ini nggak boleh. Saya sembuh itu karena dokter itu nggak boleh. Saya sembuh ini karena minum itu nggak boleh. Nggak boleh. Bolehnya begini, Ibu udah sehat alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah Bu, alhamdulillah ini sudah menyatakan bahwa segala puji bagi Allah, berarti kita yakin bahwa Allah yang kemudian menjadikan kita sembuh. Sehat Bu, iya, alhamdulillah Allah sembuhkan. Ngerti Bu, ngerti rasa-rasa ngomong kan gitu ya. Kadang orang itu kan mau tanya apa, makan apa, minum apa gitu kan, berobat di mana gitu kan. Tetapi kita yakinkan dulu bahwa alhamdulillah ini Allah yang menyembuhkan. Ngerti Bu, minum apa? Oh itu sebabnya ya saya ini ya nggak tahu, ya saya ini ya ke dokter ini dikasih obat ya kayak gini. Kadang saya itu yang jaga makan, ya Dokter Zaidul Akbar bilang gini, ya tak lakoni gitu. Tapi saya tidak tahu itu hanya sebab saja, tapi yang menyembuhkan Allah. Jadi seperti itu. Ketahuan ya Bu ngomonginya kalau gitu ya. Tapi memang harus kita yakinkan diri sendiri, karena kalau kita biasa gini, Bu kok sembuh, iya ngombe obat ini. Nah nanti takutnya kita keyakinannya akan dengan obat, dengan dokter, dengan serai, dengan daun salam kan gitu. Dengan jahe, dengan asal pokoknya lah gitu, empon-empon kan gitu ya. Jadi hati-hati. Nah itu ya Bu ya. Kalau asma wa sifat ya, tauhid asma wa sifat itu percaya yakin bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah dan hanya kepadanya lah kita berdoa dan meminta. Jadi ada sifat dan nama ya, ada nama dan sifat. Di dalam surat Al-A'raf ayat 180 Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Bagi Allah nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menggunakan namanya. Wis enek kabeh yang Ibu butuhkan, semuanya ada. Mau apa tinggal sebut Ibu, sebut namanya. Atau juga nanti ada nama Allah, Maha Melihat. Allah itu Maha Melihat apapun yang kita lakukan, menjadikan kita hati-hati meskipun tidak ada orang yang lihat. Allah itu maha mengawasi, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha nanti memperhitungkan, Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Maka apapun yang kita butuhkan itu mintalah sama Allah, dan apapun yang kita lakukan Allah selalu mengawasi kita. Maka itu harus menjadi
tauhid kita, keyakinan kita, sehingga kita dalam hidup ini tidak sembrono dan serampangan. Kalau kita masih sembrono dan serampangan, berarti mungkin ada yang lupa dari tauhid itu. Keimanan kita mungkin sedang kabur lah ya, lupa kalau Allah itu mendengar keluhan kita ngomongin orang. Pernah ngomongin orang enggak, Bu? Apa jenenge wong Jawa iku ngrasani ya, rasani ya. Kita ini kalau sudah ketemu orang sering ngrasani, lali koyoke malaikatku ning samping kiriku. Jarine paling malaikat ngene, cuekin aku. Enek ki catet ke ya kan gitu ya. Jadi ada malaikat yang di samping kanan dan kiri kita, yang satu mengawasi, yang satu mencatat. Raqib itu yang mengawasi, Atid itu yang mencatat. Dulu kita apalnya Raqib mencatat perbuatan baik, Atid mencatat perbuatan buruk gitu ya. Enggak, itu coba dilihat di surat Qaf itu, Bu, ayat 17, 18 itu. Jadi Raqib wa Atid, jadi ada malaikat 17 ya. Dan ingatlah tidak ada yang luput dari itu, karena ada malaikat yang duduk di kanan kiri yang tidak akan kemudian perkataan dan perbuatan kita itu tidak akan pernah luput dari pengawasan dan pencatatan. Itu Arabnya itu Raqib wa Atid. Nah, gitu. Surat Qaf itu surat keberapa? 50. Ayatnya dilihat 17. Jadi Raqib itu ngawasi, Atid mencatat. Kalau logika saya ya yang bener ini yang Quran itu, kok ini Quran Bu? Ayo. Jadi satu malaikat itu ngawasi. Jadi setiap orang itu ada malaikatnya. Ya. Satunya itu khusus ngawasi tok. Jadi tinggal gini aja. Ngomel. Sing yang ngawasi nih, ngomel lah. Sing nyatet bagian nyatet ya nyatet gitu ya. Kan kita ini melakukan macam-macam kan gitu ya. Ya. Ngemol ngemil karo ngomel lah, tulislah ngemol ngemil karo ngomel kan gitu ya. Mripate mendeli karo bojone, dikandani bojone mendeli yang ngawasi itu ngawasi, terus kemudian nasi iki nyatet. Iya Kak gitu ya Kak, pokoknya ngawasi gini, ngomong ngapusi, oh ya tulis saya ngapusi ngono pokoknya kan gitu ya. Gosip kan gitu kan. Oh istighfar. Ya, istighfar lagi, istighfar, nyatet terus istighfar gitu. Zikir, lagi baca Quran, baca Quran. Ngaji karo ngantuk-ngantuk kan gitu ya. Tekelak-teklu, ditulislah ngaji karo ngantuk-ngantuk kan gitu. Ya. Ya. Ngaji karo pesan Shopee. Iya kan gitu ya, nanti tulis. Gitu Bu, jadi satu itu ngawasi. Kalau menurut saya kalau malaikatnya kemudian ini terus ngawasi nyatet, yang satu tuh ngawasi tinggal pokoknya diawasi, tinggal ngomong sitoke nyatet. Gitu, itu bahasanya gitu. Raqib wa Atid, yang satu ngawasi, satunya nyatet. Ya, jadi nggak akan pernah luput, gitu ya. Kecepatannya ya lebih dari steno kan gitu ya. Nulis apa nih kan gitu. Oke. Ini yang kemudian syahadat tauhid ya Bu ya. Kemudian syahadat kalimat la ilaha illallah ya, tidak ada Tuhan selain Allah Ini memang kemarin sudah dikasih tahu ya Bu ya. Sudah sampai kemarin udah itu enggak Bu? Saya udah nyampaikan belum? Tentang kalimat la ilaha illallah ini. Kalau mau detail kayak enggak entek-entek awake dhewe itu Bu, bahas hadis arba'in ini ya. Nanti dalam pertanyaan saja Ibu misalkan tanya kurang jelas misalkan ini kenapa gini gitu ya. Jadi ini syahadat ya, syahadat tauhid la ilaha illallah. Kemudian syahadat ittiba Rasul, ketika wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka di sini itu ada konsekuensinya
Ya, kalau tadi syahadat tauhid, konsekuensinya ya kita harus tadi itu yakin yang menciptakan semua yang ini, kita ini semuanya milik Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun kan gitu. Itu keyakinan. Terus yang kita sembah ya Allah, dan kita yakin bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat dan nama-nama yang kemudian menjadikan kita itu waspada, hati-hati dalam berkata dan bersikap, ya. Oke. Kemudian yang apa tadi? Syahadat itiba. Nah, syahadat Muhammad Rasulullah itu mewajibkan kita, bukan mewajibkan, mengharuskan beberapa hal. Kalau kita sudah syahadat Muhammadur Rasulullah gitu, yang pertama berarti kalau kita sudah syahadat dengan tauhid dan itiba, nah khususnya itiba, membenarkan berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ya. Jadi kita harus percaya dengan Al-Quran karena ini dibawa oleh Nabi, ya, tidak boleh ragu. Kita juga harus percaya dengan hadis-hadis yang datang ya dari Nabi. Ya, tentunya memang kita harus hati-hati, hadisnya tidak boleh hadis yang palsu atau hadis yang kemudian yang itu hadis yang bohong gitu ya. Kita tapi intinya kita harus membenarkan berita-berita yang dibawa oleh Nabi. Nabi bawa apa sih? Quran. Ya, Quran ini dari Allah, tapi disampaikan oleh Nabi ya, lewat malaikat Jibril, tapi ini semua firman Allah ya, Nabi yang. Maka ini kita tidak boleh ragu, tidak boleh bimbang atas kebenaran berita yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 23, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kalian ucapkan. Jadi Allah berfirman bahwa apa yang dijanjikan Allah sampaikan lewat Rasulnya itu semuanya itu akan terjadi. Berita tentang hari kiamat, berita balasan surga dan neraka, nanti kemudian hari kiamat itu terjadi seperti ini, semuanya itu benar. Gitu. Jadi kita nggak boleh ragu. Dzalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin, atau di dalam surat As-Sajdah itu Alif Lam Mim Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Diturunkan dari Allah, diturunkan, dan kitab ini diturunkan dari Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya, ya, turun dari Rabbul Alamin. Nah itu ya, jadi yang pertama kalau kita sudah bersyahadat kepada Nabi, yakin bersaksi bahwa Nabi itu utusan Allah, satu membenarkan ya. Kemudian yang kedua melaksanakan dan menunaikan perintah beliau ya, melaksanakan. Dan bukti kita itu beriman kepada Allah, bukti kita itu cinta kepada Allah itu ngikuti Nabi, Bu. Di dalam surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Surat Ali Imran ayat 31. Kata Allah, katakan Muhammad, jika kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maksudnya suruh ngikuti Nabi. Kalau kita sudah mengikuti Nabi, melaksanakan sunnah-sunnahnya, maka kata Allah di dalam surat Ali Imran 31 itu, maka Allah akan mencintai kalian, dan tidak hanya itu, Allah menghapuskan dosa-dosa kalian. Jadi gitu. Jadi ini melaksanakan perintah Nabi itu dalam rangka kecintaan kita kepada Allah. Makanya nggak bisa dipisah, Bu, dua kalimat syahadat itu. Karena syarat diterimanya amal itu satu,
ikhlas karena Allah, yang kedua ittiba'ur rasul, ngikut caranya Nabi. Gitu. Makanya dua kalimat syahadat ini enggak bisa enggak dipisah. Dalam azan, dalam iqomah, syahadat itu dua, kenapa enggak satu-satu? Enggak. Langsung nomor satu rukun Islam itu syahadatain, dua kalimat syahadat, enggak bisa dipisah. Karena amalan itu diterima dengan kemudian dengan dua syahadat ini. Ya. Amalnya dilakukan karena Allah, ikhlas tadi, ya Allah, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan caranya harus ngikuti Nabi. Gak boleh sakarepe dhewe. Ya, gak boleh. Subuh-subuh itu kan tangi turu seger ya. Lapo gak rekaate papat ngono ya kan gitu ya. Walaupun ibu senengnya kayak apa, dapat tenderan besar, dapat uang besar, rezeki nomplok, suweneng tangi turu gitu. Aku bersyukur ya. Aku sholat subuh 5 rakaat kan gitu ya. Saking soleh ya Kira-kira sah apa enggak? Enggak sah. Karena beda dengan Nabi. Ya, walaupun ibu ikhlas, aku ikhlas ya, mbok 6 rakaat pun ikhlas aku ya, karena bariki ke nompo rezeki nomplok ya kan gitu ya, arep dikei hadiah kan gitu ya, 3T kan gitu ya mbotene apa ya jangan gitu ya. Jadi tetap aja enggak sah. Karena apa? Karena tidak sesuai yang dicontohkan Nabi. Oke, kemudian yang ketiga, tadi yang kedua melaksanakan ya. Jadi melaksanakan apa-apa yang diajarkan Nabi. Yang ketiga, menjauhi dan meninggalkan larangan. Ya. Jadi apa yang kemudian dilarang oleh Nabi, maka kita juga harus menjauhi, meninggalkan tanpa adanya keraguan. Contohnya apa Bu? Misalkan laki-laki nggak boleh pakai cincin emas, sudah, ya, nggak usah makan sambil duduk pakai tangan kanan seperti itu. Coba masalah makan aja Bu. Masalah makan itu Nabi ngajarkan gimana coba? Allah dan Rasulnya ngajarkan gimana? Yuk makan. Satu, makanannya yang halal dan baik, ya kan? Kita kadang seringnya cari yang halal, ya, baik nomor 17, ya. Iya kok kita ini kan apa wong watuk ngekel ngiklik watuk nih, watuk suara udah serek watuk disuguhi mendoan anget-anget karo petis ngono ya telap-telep entek papat. Kan gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya halal, tempe mendoan tuh halal, tapi enggak toye bagi orang yang lagi batuk. Asam urat itu, mete itu halal. Ya. Tapi enggak toye. Nah, satu aja banyak yang dilanggar, makanya ya sudah hukumannya ya kolesterol, asam urat, darah tinggi, ya. Trigliseridnya tinggi. Nah kayak gitu ya, cenut ya, pegel kabeh, pokoknya ngono iku. Karena kita ini nggak ngikuti ya makan dari segi makan. Terus kalau soal makanan apa Bu? Contoh ini ya wes makanannya yang harus yang halal dan thayyib. Oke, udah Bu Siti, oke itu mah. Oke. Terus apa lagi kalau makan? Sambil duduk, ya makanya ibu kalau mantu tamu ini disediakan tempat duduk, biar kita dapat pahalanya sunnah juga, karena bikin orang itu melaksanakan sunnah Nabi, ya. Makan sambil duduk, baca doa pakai tangan kanan. Masih kadang suka lupa pakai ya, wah makan bala-bala ininya wah minumnya wah pedes walian wis kaya ngono iku lali ya kan gitu ya. Ya. Lapo iki
kotor jijik wong gonde-gonde dhewe, gelase dhewe, tangane dhewe, ngombe-ngombe dhewe. Bismillah. Ngono jijik eman gelase dari kotor katanya gitu, tapi berani ngelanggar sunnah. Kadang itu kita itu kadang serba salah. Ya kalau misalkan kotor jijik ya berarti tetap gini Bu, pakai tangan kiri nggak apa-apa, tapi sambil diginikan. Ya kita topang gitu ya. Jadi kita ini tetap bikin pakai tangan kanan gitu ya, tapi kotor seperti itu. Oke, kayak gitu kan. Terus kalau makan diapakan? Kalau ngambil dihabiskan apa enggak itu? Tenan ya. Kok katanya ilmu kepribadian katanya kalau makan itu ya aja kaya wong rakus-rakus ngono iku lho, dicisahne titik kan gitu ya. Terserah ibu mau ikut sama orang kepribadian yang orang barat itu atau mau ngikuti Nabi. Kan Nabi sudah mengatakan keberkahan itu boleh jadi ada yang di akhir-akhir. Ya. Kita lebih manut karo pakar kepribadian gitu ya. Padahal kita sudah sahadat. Loh. Sahadat Nabi. Loh, kita kan berarti harus ngikuti yang diperintah dilarang jauhi seperti itu. Kalau yang diperintahkan ikuti kan gitu. Kan ini konsekuensinya itu loh Bu, konsekuensinya. Terus yang keempat, kalau dengan syahadat Nabi kita udah bersahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu, maka yang keempat tidak mendahulukan pendapat dan ucapan seseorang pun di atas ucapan Nabi. Jadi kalau itu sudah ada aturannya datang dari Nabi, tidak boleh cari dari omongan orang lain. Contohnya tadi makan. Jadi kalau Nabi suruh kemudian menghabiskan, kadang kita ya Bu ya kalau lagi umroh itu ya, Ibu kan pernah ya umroh ya. Coba itu wong Indonesia, dulure dhewe wong Indonesia. Itu kemaruke kalau mengambil itu. Kalau mengambil tuh kemaru wedi koyo kentekan itu ya Bu ya. Wih gitu. Tapi akhirnya dihabiskan enggak? Aduh, gak dihabiskan, masih numpuk-numpuk. Lapo gak nganyikuk sidik men. Aku gak seneng, aku tibake rasane koyo ngene. Ya kenapa gak ngambil sedikit dulu itu loh. Astagfirullah, kadang itu ya sholat ngono ya ngono, swet kan gitu ya. Dua banyak barang ini. Aduh rasane kok koyo ngene. Nah, ngono ya dibuang. Dijine gak tambah lemu ya Bu ya. Ya, nggodho menungso kuat ya. Seperti itulah makanya kayak ngono kan gitu. Nah ini jadi makanya kemudian tidak boleh mendahului pendapat orang kalau itu sudah ada Nabi sudah menyampaikan, Allah menyampaikan, Nabi menyampaikan. Ini syahadat Nabi berarti kalau Nabi menyampaikan tidak boleh mendahului. Surat Al-Hujurat kalau tidak salah surat 49 tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Ya kita sampai jam 5 ya Bu ya. Sekarang cepet ya maghribnya. Jadinya iya nih janganlah. Nah ayat 1 Bu surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha mendengar maha mengetahui. Nah Allah sama Rasulnya bilang apa? Misalkan ketika kita disalahi orang, disakiti orang, lalu kemudian Allah dan Rasulnya nyuruh apa? Kan maafkan. Maafkan kan gitu? Ya sudah maafkan. Tapi kemudian kita curhat sama orang, ya apa ya iki bolak-balik iku. Oh, ojo dimaafkan. Kebiasaan kan gitu ya, balesan gen ngerti deh. Kita ngikuti malah omongan ini. Padahal Allah dan Rasulnya itu nyuruh kita memaafkan. Ya, nggak boleh cari hukum lain, cari aturan lain, cari kemudian berpendapat lain, ucapan orang. Kalau Allah dan Rasulnya, Rasul ya dalam hal ini karena ini kaitannya tauhid itu tauhid syahadat Nabi, maka kemudian tidak boleh ya kita ngikuti omongan orang daripada kemudian Nabi.
Ibu sekarang itu kayak soal makan aja tadi ya. Sekarang keren-kerennya kalau ada hajatan itu standing party. Ya kan? Ngono yang ngomongnya karo gaya-gaya standing party kan gitu ya. Duh, lu ngono jadul kayak wong desa. Loh, bukan masalah jadul desone, Bu. Karena kita ngikuti Nabi. Lah ibu mau ngikuti Nabi apa ngikuti wong saiki? Karena gengsi-gengsi tok ae. Ayo. Nah ini yang kesalahan kita itu, Bu. Makanya remantu mumet ya bingung go masalah omongane uang iku sampai padu ya mantu karo pertuane kan itu ya, anak sama orang tua masalah milih ini nanti kayak ini mana ya wes kayak wes gitu ya. Jadi gitu. Maka kemudian ini harus ngikuti. Udah jam 5. Masih 1, 2, 3, 4. Nanti aja lah Bu, sambung Bu, nanggung juga. Satu lagi ya. Jadi kalau kita itu sudah syahadat atas Nabi ya, bahwa kita mengambil Nabi itu sebagai utusan Allah, maka yang kelima tidak mencetuskan atau membuat ajaran baru, atau dalam kurung kalau kita kenal itu bid'ah di dalam agama. Ya, jadi tidak boleh membuat sesuatu yang baru untuk masalah agama loh ya Bu ya, untuk masalah agama. Kalau bukan agama itu enggak disebut bid'ah. Kalau bukan soal agama disebut bid'ah. Wong Indonesia bid'ah kabeh, Nabi gak pernah maem tempe. Kan ini kan sesuatu yang baru. Tapi ini kan bukan masalah agama. Jadi enggak apa-apa gitu loh. Jadi namanya bid'ah itu dalam hal agama. Ya, dalam urusan agama tidak boleh bikin-bikin menambah mengurangi, enggak boleh. Ya, sholat dah kayak gitu ya ngono. Ya, puasa gitu-gitu. Enggak boleh dalam agama itu. Terus misalkan kayak zikir, kan gitu, zikir itu gini. Ya, ping piro ada yang disebutkan berapa kalinya, ada yang tidak disebutkan. Jadi kalau yang tidak disebutkan ya sak banyak-banyake. Itu. Tapi kalau untuk kita sendiri begini, misalkan target misalkan, saya mau setiap hari saya nabi aja 100 ya. Jadi kita gini, wajib kita itu 100. Tapi karena kita ini ngerasa banyak dosa, maka kemudian boleh kita pengen sebanyak-banyaknya. Kalau mau ibu misalkan sebanyak-banyak nggak ada target itu kayaknya nggak semangat. Berarti ibu kan untuk sendiri nggak apa-apa. Mau 1000, 2000, 3000 gitu. Nggak masalah. Tapi untuk diri sendiri nggak usah diceritakno. Nggak usah disuruh orang lain. Moco ping 2304 kan gitu ya, istighfar. Aku istighfar ping 234 gitu ya. Iku bolak-balik laline ya Bu ya. Dijak omong lali ya, ulangi mana ya gitu. Kok menyulitkan diri sendiri kan gitu ya. Nggak boleh untuk orang lain. Untuk diri sendiri nggak masalah. Tapi tidak boleh kemudian diajarkan kepada orang lain ini harus gini, nggak boleh. Yang boleh diajarkan itu yang dari Nabi. Tapi kalau untuk kita sendiri, untuk memperbanyak ada target-target, aku harus setiap hari ini segini gitu ya. Pokoknya wajibnya istighfar itu 100 karena Nabi itu 100 sunnahnya ya. Maksudnya wajib itu mewajibkan ke kita. Setelah itu perbanyaklah gitu. Kalau mau target, karena Abu Hurairah itu seingat saya Bu, Abu Hurairah itu karena ngerasa masuk Islamnya itu terlambat. 4 tahun sebelum Nabi meninggal, dia merasa dia itu terlambat dan paling terlambat sehingga kemana Nabi ceramah, kemana Nabi ada diikuti. Makanya Abu Hurairah itu meskipun terakhir masuk Islam tapi banyak meriwayatkan hadis. Lalu kemudian Abu Hurairah itu mengazamkan dirinya sebelum tidur itu istighfar 12.000 kali. Karena dia merasa tertinggal. Nah untuk dirinya sendiri gak pernah cerita-cerita, tapi untuk dirinya sendiri. Makanya saya agak kurang gimana ketika kemudian dalam sebuah gitu ya, terus ustadznya, kiainya ngasih tahu kayak amalan istighfar sakmini ping sakmini. Untuk dia sendiri oke, nggak masalah, tapi tidak boleh diajarkan kepada yang lain. Yang diajarkan yang dari Nabi.
Gitu ya, paham ya Bu ya. Jadi tidak boleh membuat aturan ajaran baru yang berkaitan dengan agama. Tidak boleh, enggak boleh membuat bid'ah. Nanti ada hadisnya itu, ada hadisnya di hadis arba'in ini. Nanti kita tinggal suruh milih tempat duduk kita di neraka. Loh, milih tempat duduk tapi ning neraka ya. Kan gitu. Nah, ini aja 5 poin. Nanti lanjutnya saya tekuk ya Bu ya, ingetin saya. Ini baru syahadat ya, ini lagi syahadat ya, rukun pertama. Semoga-moga dikuatno ya Bu ya, istiqomah ya. Mbuh kiamat kurang rong dino rong rampung ya wis mbuh, pokoke yang penting kita terus istiqomah. Kita nggak ngerti soalnya ya, nggak ngerti kita ini wis, pokoknya semoga Allah istiqomahkan kita di atas agama ini, menjalankan hukum-hukum aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada ya. Bu Siti ngawur ae, wong teko langsung dikatan gitu ya, nggak ada yang tanya tahu niat. Lu ada apa enggak? Nggak ada kan? Ya. Saya ngerti kok, saya ngerti psikisnya ibu-ibu itu ya. Apa namanya wis iku selak-selak gitu wis kadang cok tekok lo ya. Enggak kalau di sini enggak. Apa Bu? Dikutuk. Iya, artinya dijadikan. Jadi kera yang hina. Iya, disebutkan dalam pendapat itu betul-betul memang dia kera yang hina. Ada juga kemudian yang menyebutkan pendapat ulama itu dia itu seperti kera, rakus, sifat-sifat kera. Kera itu kan rakus, ya kan? Rakus. Wis sore kan. Ya, jadi pendapatnya dua Bu. Jadi betul-betul dikutuk kera, ada juga yang dia disifati seperti kera sampai sekarang. Ya, seperti itu rakus. Maka orang-orang yang nganukan saudara kita di Palestina itu coba bayangkan, enggak punya hati, ya, seperti itu. Kayak gitu. Ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.